Selamat siang para pemirsa Berita7. Hari ini kita akan coba bedah bagaimana pilkada di Kabupaten Sukabumi. Tentunya ini menjadi pesta rakyat untuk Kabupaten Sukabumi. Nah, Kabupaten Sukabumi itu sendiri merupakan salah satu kabupaten yang akan melaksanakan pilkada di bulan Desember, tepatnya tanggal 9 Desember 2020. Nah, para pemirsa semua, di samping saya hari ini saya lagi berkunjung ke kantornya Bapak Haji Ujang, Pak Purwaton. Nah, kebetulan beliau ini adalah salah seorang politikus yang tentunya kalau di Kabupaten Sukabumi ini sudah tidak asing lagi. Nah, mari kita sama-sama coba kita bedah bagaimana Kabupaten Sukabumi 5 tahun ke depan agar bisa lebih maju, terutama dalam membangun infrastruktur dan terutama mungkin hal-hal yang berkaitan dengan kemacetan lah dan sebagainya. Oke, selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, boleh Bapak perkenalkan dulu nama Bapak, terus yang lainnya, agar para pemirsa Berita7 bisa menonton dan bisa mengenal lebih banyak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ujang Pak Purwaton. Saya asli Sukabumi ya. Ya. 69 tahun yang lalu. Iya. Tahun 69 saya lahir di Sukabumi dan masa kecil pun di Sukabumi. Tapi tentu sebelum melanjutkan kita obrol-obrol, karena mungkin ini masih ada sedikit momen dari suasana Idul Fitri, karena kita baru bisa ketemu, Pak. Tentu saya atas nama pribadi dan keluarga serta pengurus Partai Demokrat Jawa Barat, tentunya saya ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang Fitri yang sudah mungkin kurang lebih sebulan yang lalu ini, kita tetap suasana dan hati kita masih dalam kondisi Fitri. Amin. Oke, pemirsa, itulah sedikit apa yang disampaikan Pak Ujang Pakuludin. Kebetulan beliau ini adalah mantan anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Tepatnya mungkin Pak periode kemarin Pak ya? 2014. Nah, ini kita coba bedah sedikit. Tapi sebelumnya pun juga tadi kita sudah sampaikan bahwa mudah-mudahan di pandemi COVID-19 ini Kabupaten Sukabumi ini akan lebih maju. Nah Pak, kalau boleh kita tahu nih Pak, menurut Bapak secara kacamata politis ataupun secara kacamata pribadi Pak, Kabupaten Sukabumi ini sekarang kondisi seperti apa nih Pak kira-kira? Ya tentu kalau secara umum Sukabumi sesuai dengan perkembangan yang ada tentu semakin berubah, semakin ada kemajuan, walaupun memang masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan. Itu wajar ya, artinya sebuah daerah tentu harapan besar masyarakat kan ingin selalu berkembang lebih cepat. Nah, tapi tentu perkembangan itu juga kan harus disesuaikan dengan kemampuannya dan kepemimpinan daerah. Nah Pak, kalau berbicara Bapak pengalaman kemarin di anggota Dewan Pak. Nah, kalau pada saat 5 tahun ke belakang, ini kira-kira menuju seperti? Ya tentu pada saat 2009-2014 saya sebagai anggota Dewan, sesuai dengan tanggung jawab saya, tentu saya harus bagaimana mendorong berbagai upaya untuk pembangunan itu bisa dilakukan di Sukabumi dengan dorongan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah pada saat itu saya dengan komunikasi yang terbangun bisa mendorong berbagai pembangunan yang ada di Sukabumi. Itu kan baik infrastruktur jalan, irigasi, air bersih, itu kan rumah tidak layak huni, ya kan, membantu fasilitas keagamaan, ya pesantren, ya majelis taklim, musola dan lain-lain. Nah itu kan sebagai bukti tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Betul. Ya. Nah Pak, kalau berbicara tadi tentang ini, nah hari ini kan ada beberapa persoalan Pak di Kabupaten Sukabumi. Pembangunan dan perubahan itu pasti
ada masalah yang dihadapi, termasuk salah satunya kemacetan. Kemacetan ini kan kalau kita setback ke belakang, sebelum adanya infrastruktur industri di Sukabumi, ya pabrik dan lain-lain, sebenarnya kemacetan itu kan biasa saja. Betul. Ya kan? Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi dan situasi di mana Sukabumi sekarang sudah menjadi daerah industri, betul. ya kan? Tidak lagi pure menjadi daerah industri pertanian, tapi industrinya sudah di manufaktur, adanya perumahan, adanya pabrik, adanya ruko-ruko, tentu akan berdampak terhadap kondisi dan situasi pergerakan barang dan jasa. Tapi yang jelas kan itu masih bisa diselesaikan. Oh, tentu bisa, ya kan? Kenapa tidak bisa? Memang kalau kita melihat ke belakang, ini memang harusnya dulu pada saat perizinan itu dilakukan perencanaan dan evaluasi semaksimal mungkin. Artinya kita tidak menolak pembangunan itu ada, tapi pembangunan itu harus tidak mengganggu kebutuhan atau kegiatan yang lain. Ya, betul. Itu kan investasi juga berdampak. Mungkin dengan adanya investasi itu dari sisi tadi kesempatan bekerja, walaupun masih terbatas untuk lokal, masih juga ada dari daerah lain, paling tidak ada terserah, betul kan? Tapi bagi sisi lain tadi pergerakan barang dan jasa termasuk manusia pada saat semakin tumbuh dan berkembang baru sekarang dirasakannya, gitu kan? Makanya kan Sukabumi sekarang dari Bandung ke Sukabumi pada saat pagi maupun sore kan tidak bisa dihitung dengan cepat. Betul, ya kan? Kemacetan itu kan hal biasa kalau terjadi setahun sekali. Ya, Lebaran, kayak tahun baru ya. Macet Lebaran, ya kan? Iya. Terus macet tahun baru, ada masalah namanya juga. Kan itu mah sudah umum. Ya. Tapi kalau kemacetan itu rutinitas, pagi sore dan itu berjalan terus menerus, bukan kemacetan, tapi ini trouble. Betul. Gitu loh. Berarti harus ada tapi solusi. ini masalah, jadi harus ada solusi. Betul. Kan kita kalau lihat industri kan bukan hanya di Sukabumi, di Karawang, di Bekasi, gitu kan? Kan tidak macet seperti di Sukabumi. Karena mereka mereka sudah mempersiapkan kawasannya gitu untuk industri. Tidak industri dulu, tapi kawasannya dulu harus disiapkan. Kan mungkin di Karawang kan berbagai kawasan. Betul. Nah, pada saat itu dilakukan, kan perjalanannya bergerak, industri tetap berjalan, masyarakat tidak terganggu. Nah, ini pemirsa, ini sangat luar biasa ya kelihatannya. Artinya bahwa kemacetan ini memang kalau satu minggu sekali itu wajar. Tapi kalau setiap hari ini sudah menjadi trouble. Nah, ini akan menjadi sebuah persoalan dan paling tidak nanti mereka akan bisa menyelesaikan. Nah, Pak, nih ada dua lagi nih yang menjadi persoalan Pak di Kabupaten Sukabumi. Nah, kemarin kita jalan-jalan ke wilayah selatan Pak ya, Jampang, termasuk Bojong Lompang dan sebagainya. Nah, mereka sebenarnya dianggap bahwa ini seolah-olah dianaktirikan. Ya, betul. Saya yakin siapapun pemimpinnya tidak akan pernah menanaktirikan. Gitu Pak, masyarakatnya. Betul. Tentu dengan luasan wilayah yang cukup besar, kan? Dengan kemampuan daerah yang dimiliki khususnya dengan keuangan, tentu ini akan menjadi masalah. Saya yakin semua pihak juga kan, semua daerah ingin maju, termasuk wilayah selatan. Wilayah selatan ingin maju, utara ingin maju, semuanya ingin maju. Tapi kan kembali kepada kemampuan keuangan daerah. Masalahnya kemampuan keuangan daerahnya mendukung tidak untuk bisa memenuhi harapan dan keinginan masyarakat tersebut. Betul. Nah, itu tanggung jawab bupati, tanggung jawab wakil bupati. Betul. Gitu kan? Untuk bisa merealisasikan. Betul. Kan tidak ada yang susah kalau kita mau. Betul. Itu pertanyaannya kan seperti itu. Nah, oke Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, sudah meratakah untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi? Jadi gini, sebuah kemajuan daerah itu kan dilihat dari PM. Ya kan? Kalau kita bicara merata mungkin saja, kata daerah lain saya belum terasa. Tapi belum ini. Kan juga kemajuan sebuah daerah juga tergantung dari kondisi wilayah. Betul. Mungkin gini. Contoh lah, wilayah utara
kan mungkin akan lebih kelihatan maju. Betul, betul. Karena dampak industri yang ada di wilayah utara itu kan menjadi penggenjot untuk peningkatan, itu kan? Ya, betul. IPM di wilayah Kabupaten Sukabumi dibanding di wilayah selatan. Sebenarnya kan selatan juga potensinya banyak, itu kan? Cuma kalau misalkan masih alami, harusnya kan dikelola, harusnya dilakukan penanganan yang lebih bagus sehingga sumber-sumber daya alam yang ada di wilayah selatan bisa terserap dan bisa menjadikan salah satu alat untuk bisa mensejahterakan warga masyarakat di wilayah selatan. Kan gitu masalahnya. Jadi tidak ada yang tidak bisa, kembali kepada kepemimpinan sendiri. Nah, di kacamata kita melihat bahwa maju mundurnya suatu daerah itu merupakan salah satu kunci utama adalah kepemimpinannya. Nah, mari kita sama-sama lihat untuk Kabupaten Sukabumi ke depan ini, akankah bisa seperti apa yang disampaikan Pak Ujang sebagai satu tokoh warga masyarakat yang berada di Kabupaten Sukabumi. Nah ini Pak, satu lagi nih persoalan sebelum kita mengarah kepada kesimpulan. Nah, kemarin kita juga jalan-jalan Pak. Ini secara ini kami menemukan satu hal yang memang sangat mencerah kepada warga masyarakat, yaitu terkait Bank Emok. Ini Bank Emok ini sudah viral Pak sebetulnya di Kabupaten Sukabumi Pak. Nah, kalau seandainya nanti Tuhan memberikan kepercayaan kepada siapapun orang yang menjadi bupati di Kabupaten Sukabumi Pak, untuk menyelesaikan persoalan Bank Emok, kira-kira seperti apa nih Pak? Jadi gini, kaitan dengan Bank Emok memang tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak ya, karena ini menyangkut masalah kebutuhan. Betul. Dan masalah penyuluhan. Karena memang kan kalau lihat dari sisi agama, berarti kan peran pemuka agama juga harus terjun. Betul kan? Betul. Kalau dari sisi agama ya betul. Harus terjun tuh para ustadz, para kiai untuk menyampaikan tentang madorat dan manfaatnya keberadaan Bank Emok, gitu kan? Terus juga sekarang dari pemerintah yang punya kewenangan dan tanggung jawab, juga pemerintah harus memberikan ruang yang besar terhadap masyarakat untuk bisa memberikan bantuan-bantuan pada mereka melalui UMKM atau UMKM dan lain-lainnya lah yang memang mereka sangat butuhkan. Kan kadang-kadang kalau saya perhatikan Bank Emok kan pinjamnya tidak banyak, 1 juta, 2 juta, tapi cepat. Betul. Tapi kan kalau regulasi perbankan tidak bisa begitu. Betul. Nah sekarang bagaimana kan pemerintah bisa mengupayakan itu kan bahwa bank-bank pemerintah daerah itu kan bisa memberikan kemudahan terhadap masyarakat. Betul. Itu kan untuk bisa memenuhi tadi kebutuhan usahanya dengan permodalan bisa terbantu. Tapi tanpa melalui proses yang sulit. Betul. Ya kan? Kalau Bank Emok kan cukup hari ini datang, beres, besok bisa turun ya. Bisa dicairkan. Ya, kan? Tapi kalau bank konvensional atau yang sifatnya seperti BJB dan lain-lain kan nggak bisa begitu. Betul. Termasuk BRI kan nggak bisa begitu. Tapi ada proses, ada mekanisme dan lain-lain lah. Bahkan ada agunan segala macam. Nah bagi mereka kan kesulitan. Ini kan sebenarnya dilema. Di sisi lain, tentu harapan besar adalah masyarakat tidak perlu dengan Bank Emok lah, gitu kan? Tapi masyarakat bisa mudah untuk mendapatkan bantuan untuk usahanya melalui kredit yang memang tidak melalui proses yang sulit. Ini kan sampai hari ini formulanya belum ketemu nih, ya kan? Formula dari ini belum seperti dulu ingat zaman saya waktu di DPRD Provinsi Jawa Barat, kan ada program kredit cinta rakyat, di mana uang APBD Jawa Barat ditempatkan di Bank Jabar untuk bisa membantu pengusaha-pengusaha yang dianggap ya punya sekecil lah, itu kan? Karena nama juga kredit cinta rakyat untuk langsung berhubungan dengan rakyat, misalkan tukang mie, tukang bakso, ya kan? Tukang cukur yang membutuhkan penambahan modal. Tapi nyatanya pada saat itu kan yang terakomodir, yang tersalurkan bukan pengusaha-pengusaha yang tadi seperti tukang bakso, tukang ini. Kenapa?
peraturan perbankan kan tidak berdiri sendiri, ada regulasinya, harus ngatur kepada BI dan lain-lain. Artinya itu kan tidak berjalan. Tetapi semua itu kan bisa diselesaikan dengan baik ya Pak ya? Artinya untuk makanya itu kan harus ada payung hukum tersendiri kaitan dengan kemudahan masyarakat untuk meminjam uang di perbankan. Ya, betul. Ya kan? Betul. Tapi kalau misalkan apa regulasinya masih tetap itu, ya seperti itu. Berarti hanya orang-orang yang punya apa namanya kemampuan lebih bisa meminjam di bank, tadi punya agunan, ya kan? Ya, punya ini. Betul. Bapak bisa bayangin, punten. Misalkan pedagang bakso, pedagang mie ayam, agunannya apa? Mereka mau sampaikan kalau misalkan dia minta dibawa oleh bank, diminta agunan? Betul. Ya. Tapi kan kalau dengan Bank Emok bukan bicara agunan, tapi yang penting tiap hari bisa bayar. Benar ya? Jadi lebih mungkin pinjam 1 juta bisa jadi 2 juta 3 juta kan ada lunas kan bedanya kan gitu aja. Nah, artinya dari sisi kemudahan mungkin Bank Emok lah menjadi harapan masyarakat. Nah, untuk itulah kalau kita ingin menghentikan Bank Emok, ya harus dilakukan koordinasi sinergi antara pemerintah dengan para pemuka agama, sosialisasikan tentang manfaat madoratnya dengan Bank Emok. Dan itu baru yang jelas ada sebuah kesinergitasan untuk memberantas masalah itu ya Pak ya? Oh ya harus. Sekarang kan balik itu peran para pemuka agama harus disampaikan pada pengajian-pengajian, baik ngaji malam mingguan atau apaan lah ya, Senin atau malam Rabu dan lain-lain. Setiap ada pertemuan sampaikan bahwa apa namanya, kan orang lebih pada tanda kutip ya? Ya, betul. Bank Emok itu kan lebih kepada riba. Lebih apa, mungkin bisa dikatakan rentenir. Betul. Itu kan tanggapan masyarakat orang. Nah, itulah perlu disosialisasikan, dijelaskan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sukabumi, untuk lebih mengetahui tentang apa namanya manfaat dan madoratnya keberadaan Bank Emok. Nah, oke pemirsa, jawaban tadi sudah terjawab semua. Nah, sekarang saya akan coba. Nih Pak, kemarin kita jalan-jalan juga Pak, dan banyak warga masyarakat, bahkan kemarin sempat viral juga bahwa Pak Ujang itu digadang-gadang untuk mencalonkan menjadi F1 Pak, Kabupaten Sukabumi atau F2. Yang jelas mereka berharap ketika Bapak pada saat itu menjabat sebagai Dewan, terasa oleh mereka. Dan masyarakat sekarang mendorong kepada Bapak untuk menuju F1 atau F2. Nah, kira-kira Bapak bisa menanggapi seperti apa? Begini, saya pertama menghargai sikap dan harapan masyarakat Kabupaten Sukabumi yang menginginkan saya bisa maju di pilkada. Saya sangat apresiasi, tapi tentu perlu diketahui saya ini kan kader partai, ya kan? Saya sekarang mungkin 2017 saya sudah hijrah politik dari Partai Hanura sebelumnya ke Partai Demokrat, ya kan? Dan posisi saya di Demokrat hari ini adalah sebagai sekretaris Badan Pembinaan Organisasi Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat. Nah, kaitan pilkada tentu saya harus patsun terhadap partai, ya kan? Jadi harapan masyarakat silahkan berkembang, ya kan? Itu kan harapan dan keinginan. Tapi kembali kepada posisi saya hari ini, saya adalah kader partai yang harus taat dan patsun kepada kebijakan partai. Dan perlu diketahui, Demokrat khususnya kaitan pilkada, kita bicara di Sukabumi, memang sampai hari ini masih dalam proses, belum menentukan arah dukungan koalisi, baik yang ramai hari ini dibicarakan di publik Sukabumi, gitu kan? A, B, sampai hari ini Demokrat belum. Karena Demokrat masih menggodok, masih memproses apa namanya dengan siapa nanti berkoalisi. Harapan besar Demokrat tentu, Demokrat sebagai partai besar, partai yang pernah berkuasa 2 periode, tentu punya pengalaman besar untuk mengelola negara, untuk mengelola negeri, dan termasuk mengelola kabupaten kota, ya kan? Tapi kan untuk maju ke arah sana kan harus dengan perhitungan matang, bukan hanya sekadar mendorong, ya kan?
bukan hanya sebatas berkoalisi, tapi begitu kita menentukan, kita harus menang, gitu kan? Jadi jangan sekadar kita dukung, tapi tidak ada manfaat terhadap kepentingan partai untuk 5 tahun ke depan. Ya. Gitu loh. Artinya sampai hari ini, ya kan, Demokrat belum menentukan dukungan koalisi atau dukungan calon, baik ke A maupun B sesuai yang berkembang saat ini, ya kan? Dan tidak menutup kemungkinan, gitu kan? Kalau tadi A B ini mungkin dirasa tidak bisa berkoalisi, bisa saja sesuai dengan statement ketua DPD, Demokrat akan menjadi pionir untuk adanya poros 3. Luar biasa. Nah, pemirsa, ini pernyataan yang disampaikan Pak Ujang Pakuwaton ini sangat bisa mengejutkan. Kemungkinan nanti ketika pilkada ini proses demi proses dilaksanakan, siapa tahu nanti Demokrat akan berdiri sendiri atau paling tidak akan menentukan sikap kemana yang harus melangkah. Nah, Pak, kita akan coba lagi nih. Nah, tadi pembicaraan terkait dengan tadi pacun kepada partai. Kalau seandainya ini Bapak nanti katakan ditentukan oleh DPP ataupun DPW ya sifatnya kalau di provinsi ya. Misalkan Bapak ini diusulkan baik nomor F1 atau F2. Kira-kira kalau berbicara visi dan misi mungkin masih ini Pak ya. Tapi kira-kira akan seperti apa nanti untuk Sukabumi, atau Bapak akan menjadikan apa Sukabumi ke depan? Pertama, kita tidak boleh berandai-andai. Jadi, tapi kalau memang sudah keputusan partai, ya kan, sebagai kader, kan tentu partai punya pertimbangan untuk menentukan A, B, C-nya, ya kan? Begitu diputuskan, itulah keputusan terbaik oleh partai. Betul. Sebagai kader kan harus sami'na wa ata'na. Nah, oke pemirsa, tadi perbincangan yang sangat singkat tetapi mengandung arti dan makna yang paling mendalam. Nah, untuk Sukabumi 1 nanti ke depan kita akan lihat dan kita akan perhatikan ke depan siapa yang akan menjadi calon terbaik atau paling tidak dari Demokrat sendiri. Apakah Pak Ujang Pakuwaton yang akan bisa menjadi calon tunggal atau bagaimana? Kita lihat nanti ke depan. Nah, tetapi sebelum kita menutup perbincangan ini, saya akan coba tampilkan lagi Pak Ujang Pakuwaton ini untuk menyampaikan dan untuk menyapa kepada warga masyarakat, para pemirsa yang menyaksikan Berita 7 TV ini. Pak, silakan Pak. Ya, sekali lagi Assalamualaikum buat pemirsa Berita 7 TV di Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Saya Ujang Pakuwaton, Sekretaris Badan Pembinaan OKK Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat, menyampaikan satu, dalam posisi pandemi COVID-19 tetap selalu jaga kesehatan melalui selalu memakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan yang melebihi ketentuan sesuai dengan protokol kesehatan. Karena kita tahu pandemi COVID-19 ini masih terus, ya kan? Masih terus menjadi pembicaraan, sehingga kita harus tetap waspada sekalipun new normal segera dilaksanakan. Karena kesehatan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Gitu kan? Itu yang paling penting. Pertama, kedua, menghadapi pilkada ini saya berharap, gitu kan, masyarakat tetap jaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai gara-gara beda pilihan kita jadi terpecah belah. Ingat, Sukabumi milik kita, siapa lagi kalau bukan kita untuk mengamankannya, untuk menjaganya, yakin, gitu kan, bahwa khususnya kru TV, semoga sehat selalu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, sebelum kita tutup perbincangan ini, saya mengucapkan selamat menjalankan aktivitas dan ikuti protokol kesehatan, yaitu dengan cara mencuci tangan, memakai masker, serta jaga jarak. Kita tunggu tanggal 9 Desember siapa yang akan menjadi F1. Dari Kota Bandung, Yayat Power bersama Epi Hermawan, kontributor Berita 7.